Bahaya toleransi gimana nih? Kalau menurut lu toleransi ya gimana nih? Cara bertoleransi itu? Atau nggak pengertian lu? Pengertian tentang toleransi ya, yang gue tahu sih membiarkan orang melakukan hal sesuatu, cuman ya bukan hal-hal yang negatif sama berhubungan dengan kriminalitas lah, itu toleransi. Membiarkan doang berarti. Membiarkan aja, biarkan dia ngelakuin hal yang dia haknya gitu, yang dia bisa, selama nggak ini sih berbenturan sama hukum kan, sama norma-norma yang ada. Itu toleransi menurut gua. Ya kecuali kalau ada yang ini ya, tiba-tiba ngeludahin pala orang gitu, itu mah nggak, bukan toleransi. Ya itulah. Kok ngeludahin pala orang sih? Ya deh, kalau dari prakteknya deh, dari yang lu lihat atau dari sekitar lu gitu, menurut lu orang-orang toleransi yang orang-orang mengerti itu kayak gimana sih? Ya kayak orang-orang yang sering praktekkan gitu atau enggak di lingkungan gue berarti ya, lingkungan atau yang lu pernah lihat ya ngebiarin aja gitu. Misalkan orang ini contoh nih mabok gitu, kalau nggak narkoba, enggak sih, nggak apple to apple, mabok sama beribadah, ya biarin aja. Soalnya kan itu hak-haknya mereka, ininya mereka. Kalau ngasih tahu sih ngasih tahu harus, tapi bukan pas dia ngelakuin. Ya pasti orang-orang juga tahu lah apa yang boleh, ini yang hal yang tabu di sini. Ya, gimana sih ya? Susah jelasinnya dah. Pokoknya kalau di lingkungan gua ada orang-orang yang dianggap ngelewatin batas gitu, itu biasanya dibiarin aja sebagai bentuk toleransi. Jadi misalnya dia berbuat salah nih, tapi salahnya kayak dia udah tahu kalau itu salah, dia udah teredukasi dan dia mau melakukan itu. Nah itu dibiarin biasanya. Kecuali yang kalau dia nggak tahu ya, kayak misalnya kan ada narkoba jenis baru nih, tiba-tiba dia make, katanya ini nggak apa-apa nih, bagian dari budaya ini narkoba ini, padahal dia nggak tahu ini apaan. Nah itu harus diingetin, toleransi udah nggak berlaku di situ. Bukan masalah membiarkan mereka kalau udah begitu mah. Tapi kalau mereka udah tahu nih, udah tahu apa akibatnya, apa-apanya, ya toleransinya biarin aja. Dia milih lah, dia yang milih, dia yang mau lah gitu ya. Itu toleransi yang menurut gue sama yang ada di lingkungan gue. Coba kalau misalnya gini nih, lu nggak ngikutin gue, lu misalnya lagi ngobrol nih, 6 orang 4 orang yang tadi lagi ngelakuin sesuatu lah, misalnya. Nah, 1 orang ini, yang sisa satunya lagi nih nggak mau ngelakuin yang orang-orang ngelakuin ini karena dia punya pendirian mungkin dia punya pendiriannya itu nggak sesuai sama dia, atau mungkin dia punya sesuatu sendiri yang nggak sesuai sama dia nih. Nah terus tiba-tiba 4 orang ini gara-gara ngelihat si 1 orang ini nggak mau ikut-ikutan, 4 orang ini malah bilang lu nggak toleransi lu kalau nggak ngelakuin yang kayak kita lakuin. Nah itu menurut lu gimana, bener apa? Lebih ke ini sih ya, bukan ke toleransi ya kayaknya mah. Biasanya mereka ngomongnya kayak apa, lu nggak solid, lu nggak ngikutin kita. Ya kalau mereka bilang yang nggak ngikutin intoleransi, ya bego sih. Soalnya itu kan hak-hak yang ini ya, hak-haknya dia sendiri kan, dia nggak mau ngelakuin. Karena dia juga pasti nggak mau ngelakuin karena punya alasan sendiri. Iya kan? Pasti. Ya toleransinya, ya kalau mereka bilang nggak toleransi, ya mereka yang tolol berarti, orang-orang yang berempat itu. Atau mungkin kurang dekat, kurang kenal, mungkin dijelasin kali sama yang satu tuh. Tapi emang kalau masalah narkoba gitu-gitu emang toleransi bukan ada hubungan mayoritas sama minoritas ya? Ya bisa jadi kan banyak toleransi. Misalnya kan mayoritasnya 4 orang nih. Iya. Nah si minoritasnya berarti yang 1 orang itu kan. Nah si minoritas yang nggak mau ngelakuin sesuatu, makanya si minoritas di press kan. Gimana sih anjing, apa dibalik ya? Misalnya udah lah langsung
fuck lah, langsung troll, langsung Islam Islamodonis dah anjing. Misalnya si Islam nggak mau ngelakuin sesuatu yang berhubungan sama nonis, karena kan di Islam juga jelas kan, di Islam juga jelas kita nggak boleh untukmu agamamu, untukku agamaku lah gitu kan, berarti kita nggak boleh berupa. Nah, lihat sih yang fenomena yang nyanyi langsung aja gue udah nyanyi di gereja gitu-gitu misalnya, kan itu misalnya udah bukan ini kita kan, bukan inian kita. Nah, cuma masih orang bilang itu masih bentuk toleransi. Jadi dia kayak ngedengerin, dia menganggap yang kalau dia melakukan beberapa aktivitas dari non muslim itu sebuah bentuk toleransi. Nah, ya itu balik lagi tadi kalau kata gue bego, dia nggak tahu apa yang dia jalanin dengan ininya, jadi apa dibilang ini padahal mau udah ngelewatin batas ya, masih bilang toleransi, ini masih dibilang toleransi. Ya kayak apa, sebenarnya kayak ngucapin Natal kan, iya gitu, ya ngucapin ya bener. Kita dipaksa itu contoh buat paling kan sebenarnya ibaratnya remeh lah, cuma ngucapin doang, tapi kan udah jelas dari ininya kita, dari kalimatnya kita nggak boleh gitu, nggak boleh sebagai muslim. Jadi itu kalau bilang itu balik lagi kurang komunikasi sama kurang pengetahuan si orang-orang yang bilang intoleransi. Ya kan lu nggak ngucapin ini, lu intoleran lu. Intoleran ya itu tolol, lu pelajarin agama gue dulu gitu. Sama itu misalnya dari orang luar, dari sisi muslim yang ngatain kita. Yang ngatain orang Islamnya. Nah, cuma kan sekarang orang Islamnya yang ngatain orang Islamnya. Ya itu bego berarti. Nggak tahu ajarannya. Karena oke lah bisa di kalau misalnya orang dari non muslimnya yang ngatain kita intoleransi itu masih bisa oke lah, maksudnya dia kan juga mungkin belum ngerti dengan ajaran kita atau. Nah, kalau orang orang Islam ini nih yang sebenarnya gue bikin gendek tuh yang orang Islam ini malah ngecer orang Islam ini. Ya biasanya yang jadi malah nggak pernah sholat. Jadi yang nggak pernah sholat campur lah ya. Campur nggak ngerti apa yang dia jalanin, informasi kurang. Nggak ngerti apa itu maksudnya toleransi ini. Karena menurut gue nih ya, dari untukmu agamaku, untuk agamaku itu udah salah satu bentuk toleransi yang paling sempurna loh. Ibaratnya ya udah, lu punya agama, punya kegiatan ilmu, sendiri, ya udah lakuin aja. Ya, kecuali kalau misalnya lagi mau ibadah diganggu kan mau bikin ada juga nih yang mau bikin tempat ibadah diganggu, itu kan juga aneh juga. Itu mah udah jelas, udah intoleransi udah jelas. Cuma kalau dari masalah yang dikit-dikit yang nggak mau ngucapin Natal gitu, itu kan kita suka diserang juga intoleran gara-gara nggak mau ngucap, atau enggak misalnya kita ngingetin saudara kita lah, ibaratnya sama-sama muslim, lu kayak nggak enak aja kayak gitu, gimana lu nggak boleh gini. Nanti kitanya yang banyak ingetinnya bukan dibilang intoleran lah, atau lagi garis keras atau apalah gitu kan, apa sih namanya, radikal lah, mau dibilang radikal. Padahal mah ya sebenarnya juga tergantung konteks ya. Kalau kan ibaratnya kalau pengucapan itu emang orang non Islam pernah minta diucapin sama kita emang pernah diucapin. Gue juga nggak butuh. Mereka juga mungkin nggak butuh ucapan dari kita. Makanya. Tapi kalau kayak pemimpin gitu kan ngucapin kan, nah itu konteksnya beda lagi. Itu buat kesatuan sama persatuan aja. Maksudnya kan satu gedung kan. Kayak Menak kayak banyak. Bukan cuma ini doang, Islam doang. Tapi kalau personal mah ya tahan-tahan aja lah. Tapi kalau gue lebih kayak nggak perlu sih. Kayak pemimpin, walaupun itu pemimpin juga kan, malah dengan pemimpin berarti orang-orang juga udah tahu, maksudnya udah, let's say pemimpin Islam. Iya. Ya udah. Dia ya udah, maksudnya nggak usah, orang-orang juga pasti orang paham ibaratnya. Ya, orang paham. Oh, dia ini. Ya udah, berarti masalahnya di ini, Drake, manusia belum pada ini black sheep, kambing hitam. Ntar dibikin berita kan, wah ini nggak ngucapin ini nih, emang ada masalah sama agama ini. Nah itu dia, mungkin menghindarinya di situ konteksnya, buat kesatuan. Cuma kalau gue sih, kalau misalnya gue yang suatu saat dari pemimpin, gue tetap kalau gue sih, gue strike sih. Kalau gue ya
setemplate-templatenya aja gue mah ngikutin aja. Kayak kalau masalah salam gimana? Kan sekarang salam panjang tuh. Iya. Assalamualaikum. Sama gue juga. Sama gue juga gitu. Iya. Salam kebajikan dan budaya. Kalau menurut gue sih nggak perlu sih. Kayak satu untuk misalnya gini aja nih. Assalamualaikum. Misalnya dia orang Islam nih yang ngomong assalamualaikum sama selamat pagi, selamat siang, assalamualaikum untuk orang Islam. Atau selamat siang ini untuk secara umum, atau enggak sekalian nggak usah pakai assalamualaikum, udah selamat siang, selamat pagi, selamat ini aja. Kalau menurutku malah jadi kayak terpisah-pisah, tau nggak sih, kalau kita semua orang di semua perkataan dipakai gitu, kayak assalamualaikum buat orang Islam, assalamualaikum buat ini, kayak malah persatuannya malah kata gue malah nggak dapet, malah kayak tersegregasi. Iya, apa terpisah-pisah ya. Jadi menurut tuh mendingan yang umum aja bahasanya. Ya udah, kalau memang mau kayak gitu ya umum aja sekaligus. Masuk akal sih sebenarnya. Gue juga soalnya kepanjangan ya. Kalau kata gue malah kepanjangan sih. Juga ya iyalah kata gue. Iya gue tahu emang persatuan tapi ya panjang juga sih. Itu juga. Dulu biasa-biasa aja. Segitunya dulu. Iya nggak segitunya. Nah terus contoh-contoh lagi yang sering dikatain itu, yang menurut gue nggak perlu ya, itu kayak ibadah di tempat ibadah lain. Ya itu menurut gue tuh nggak perlu tuh. Iya, siapa yang emang ada? Kan dulu pernah ada orang Islam sholat di masjid di gereja, ngapain juga? Maksud gue sebagai bentuk toleransi. Berarti masjid banyak Zok. Itu ngapain juga kan? Balik lagi. Mana yang gue bilang? Kayak aneh gak sih, kayak dia gak ngerti apa yang dia jalanin. Kayak apaan sih kayak gitu. Iya. Gue malah kayak apaan sih? Kayak risih gak sih, kayak gue gak enak kadang. Isu-isu begini biasanya tuh karena sumbu pendek aja sih sebenarnya ya. Iya gak sih? Apa? Sara paling gampang buat adu domba, misalnya lu gak toleran, lu kalau gak toleran lu sholat di sini dong. Ya kan, digituin. Tuh lu coba dong masuk ke kalau lu toleran sholat di sini dong ya. Kayak gini aja deh misalnya. Sebenarnya bisa dibantah pakai argumen begitu. Kayak kan ada tuh misalnya, kayak misalnya orang nonis sholat nih, gara-gara temennya disuruh maksa sholat atau gitu, menurut gua aduh ngapain itu juga sih, kata gua percuma kalau saya emang udah ada hidayah. Iya. Mau ngapa-ngapain juga pasti masuk, intinya masuk juga, nggak usah. Apalagi ini yang pura-pura jadi Islam buat pacar Islam. Aduh. Pura-pura soal Jumat. Aduh. Udah berapa banget aja. Kasa toleransi ya, tapi nggak sejauh itu. Nah, intinya apa sebenarnya? Enggak, intinya ya tahulah batas-batasannya aja. Penuhi otak lo sama informasi. Ntar lo tahu kok beda ininya. Apa yang harus lo ucapin, apa yang harus enggak gitu. Terus kayak hormati orang yang berpuasa gitu berarti juga tuh hormati orang yang berpuasa. Ya sebenarnya kadang-kadang kan gara-gara KPRT itu orang yang non muslim jadi makan ngumpet-ngumpet gitu-gitu. Iya, gue nggak suka sih begitu. Lebih apa ya? Nggak perlu ya. Bukan hormati orang yang berpuasa, hormati semua orang kalau kata gue. Kalau iya lebay juga. Lebay juga kan. Maksud gue, ya kalau semuanya ditutup ya ujiannya di mana gitu. Iya maksudnya. Dan nah itu pertanyaannya nih, hormati yang puasa itu asalnya gara-gara emang imannya tipis, atau emang egois aja gitu. Masa justru kan lu berpuasa, iman lu kan diinin kan, di tes gitu. Bisa nggak lu kalau panas-panasan orang pada minum pada ini. Kalau misalnya emang udah terganggu kan berarti emang imannya tipis aja. Imannya emang tipis. Misalnya emang imannya tipis aja, bukan masalah segala pakai hordeng. Iya, misal ada orang makan di depan kita juga. Iya. Kalau emang imannya udah kuat mau slow aja berarti. Malah gue terhina kadang-kadang. Iya, malah kayak lu bisa gak usah makan. Gue puasa gitu sih, 12 tahun bro. Lu kenapa gila gitu ya? Gue puasa 12 tahun. Masih cuma makanan gitu doang. Ada temen gue juga begitu tuh, Chinese kan, sampai ngumpet-ngumpet. Tapi gue salut sih apa. Iya maksudnya dia udah gak enakan. Iya gak enakan, gue bilang, wih gak, ya, tapi gak perlu segitunya juga sih sebenarnya mah.
tapi gue hargain lu udah begitu. Sebenarnya dia juga nggak salah juga. Iya, dia soalnya salah. orang ngomongnya hormati berpuasa, hormati berpuasa. Lu justru begitu malah nggak terhormat lu puasanya kalau kata gue. Aneh. Minta-minta dihormatin anjir. Kayak siapa sih? Puasa doang udah bisa dihormati. Puasa doang. Baru puasa. Belum disuruh perang lu. Apalagi perang sama puasa lu. Nah karena dan sebenarnya tuh kalau menurut gue ya, kalau gue ngerasanya ya semua hal masalah gini tuh intoleran itu dari si Ahok. Ngomong nih kita nih, mau lanjut ya? Iya. Dari dari masalah Ahok lah. Pilgub 2018 ya, 2017. Iya pokoknya dari masalah itu udah mulai dah. Kalau menurut gue udah mulai berasa tuh kayak panasnya nih, cap-cap kayak kafir, kadrun, intoleran, radikal gitu udah mulai. Padahal dulu kita nggak pernah begitu loh. Udah mulai gampang banget dicap-cap dah. Malah kadang-kadang kalau kita mau jadi berarti mau jadi taat iman ya gitu ya, kadang-kadang agak jadi takut dicap intoleran atau dicap radikal gara-gara cuma anak muda. Apalagi yang di golongan anak muda ya. Kalau dia orang anak muda, anak tua maksudnya anak muda lu gila. Sholat 5 waktu ya dibilang apa? Rajin apa dia? Terlalu rajin. Iya, padahal bare minimum. Itu udah paling bare minimum banget ini berarti sholat 5 waktu. Ini apa? Kalau itu sih jatuhnya black campaign sih emang. Parah banget sih itu 2017 tuh. 2017 kan ya? Apa kamu sih? Pilgub DKI itu mah bener-bener disetir ini. Kalau kata gue ya, orang-orang luar jadi pada sumbu pendek semua. Dikit-dikit intoleran, dikit-dikit apa. Terus kan jadi intoleran kan, nah gara-gara banyak kayak juga dari orang Islamnya sendiri yang ngata-ngatain kan. Itu juga tuh parah tuh. Dari situ kan orang-orang yang ibaratnya orang-orang yang emang orang yang nunjuk-nunjuk orang Islam intoleran itu kan pasti bakal mikir nih kok Islam keras banget sama penganut sendiri kan. Maksudnya kita nggak boleh ngucapin ini, kita nggak boleh ikut ngerayain ini gitu kan. Ya itu karena emang ajarannya. Nah kalau misalnya dia mikir kenapa sih kok Islam keras banget gitu sama agamanya sama penganutnya sendiri, kayak berarti kita kayak terbatas banget buat berhubungan sama agama lain gitu ya, penganut lain. Itu lebih ke iman sih ini mah ya. Enggak, maksudnya itu karena sebenarnya dia kurang ilmu atau gimana sih, karena kan sebenarnya di Islam juga kita nggak pernah kayak ngebatasin. Maksudnya keras banget kan. Setahu gue kan Islam turun karena ini ya, apa, di masyarakat Arab yang jahiliyah kan, yang bodoh-bodoh ya. Kalau ya pasti keras lah buat ngebenerin tradisinya gitu-gitu yang sampai ngubur. Nah kalau emang udah sampai sekeras sekarang lagi ya berarti umatnya bodoh-bodoh. Iya emang umatnya. Iya umatnya udah kurang, makanya harus belajar banyak lagi. Makan sih berarti kalau kayak gitu kan kadang-kadang kan malah kadang-kadang orang Islam ya, apalagi anak-anak muda ibaratnya mungkin semakin menjauh gara-gara bilang semakin ribet lah, semakin keras lah kalau Islam tuh. Padahal emang dari dulu nggak pernah berubah kan, udah kayak gitu sebenarnya emang. Nah itu emang dia kurang belajar. Apakah mungkin karena mungkin dia salah guru? Gue rasa kayak mungkin Habib Rizik, Habib Bahar kan emang orangnya keras. Bukan masalah. Ada orang yang nggak cocok sama dia, mungkin dia cocok sama Ustadz Wah sama Uas yang lebih ini, atau Ustadz Felix yang lebih modern atau gitu-gitu. Kalau tuh guru gitu ngaruh nggak? Nggak ngaruh. Kalau guru tuh ngaruhnya ke ini. Kalau dia apa, ajaran ininya aja, prakteknya, nah, itu ngaruh tuh. Bisa jadi orangnya keras, bisa jadi apa. Nah cuma kalau orang-orang yang menjauh gitu, kalau kata gue mah emang karena dia belum dapat hidayah aja, belum tahu. Bukan salah guru. Bukan salah guru, emang pribadinya aja nggak mau. Bilang, aduh gue nggak suka nih sama Ustadz ini gitu. Terus orang bilang gue nggak suka. Itu kan alasan dong, maksudnya kan banyak pintu kan gitu. Iya. Sebenarnya mah emang orangnya aja sebenarnya males. Mungkin dia lebih suka ini entertainer, apa yang di entertain lain lah daripada belajar gitu. Kalau gurunya kalau kata gue lebih ke cara dia beragamanya aja.
Tapi lu rekomen nggak kalau pilih guru yang cocok sama lu? Harus lah. Semuanya kalau gua bukan cuma belajar agama doang ya. Harusnya semuanya. Karena kalau udah kesel juga ilmu gak bakal masuk. Suara juga gak bakal masuk. Apa sih lu ngomong apa sih, pasti kayak gitu. Di sekolahnya pasti ada kan guru yang lu kesel kan. Ada gua. Emang juga tipe-tipe orang juga ada yang masuk cuma gara-gara guru galak baru dia masuk. Iya, ada yang kesel sama guru galak. Ada yang dia masuknya cuma sama guru lembut, ada yang masuknya emang harus di-push. Gitulah. Jadi bukan salah guru kalau masalah toleransi mah. Pada emang SDM-nya kurang. Gampang diadu domba tuh, cowok-cowoknya digampang diadu domba. Sebenarnya dari dulu aja sebenarnya nggak pernah berantem kan. Iya. Sebenarnya emang nggak pernah. Awal mulai itu dari situ. Iya, dari situ doang karena pada ini meninggalkan apa ajaran sebenarnya, udah pada lupa. Tapi itu menurut gua Ahok intoleran sih. Iyalah kalau udah jelas itu. Soalnya kan udah penjara juga kan dia. Maksudnya udah jelas, udah menghina apa kita. Cuma pendukungnya. Padahal itu blunder maksudnya kan. Iya, itu udah blunder parah kan. Sebenarnya emang gak usah dikata-kata. Nah, yang parah tuh SDM kita lagi. Iya. Ini udah tahu begitu, bawa-bawa ras, bawa-bawa Cina, bawa-bawa agama lain. Nah, itu baru udah mulai. Itu sama aja sebenarnya lu jadinya. Intoleran juga. Harusnya kan cuma dibenerin dong, nggak boleh ini. Nggak boleh. Kitab tuh nggak boleh ditambah-tambahin, pancing. Ya itulah. Padahal haram juga kan tuh ngata-ngatain ini. Nah terus ada kata-kata kan humanity above religion. Iya. Siapa tuh? Kata Muslim. Terus setuju gak kalau itu? Gue gak setuju gue. Yang gue percayain mereka jalan bareng. Bahkan paralel aja. Ya paralel. Bahkan bukan cuma sama religion, sama humanity, sama sains juga jalan bareng. Mereka bertiga tuh. Lebih kayak akhlak, iman dan lebih kayak religion includes humanity. Iya. Ya kalau gue gitulah sih. Jadi gak ada yang di atas, gak ada yang ini sih, di bawah sih. Jelas lah, Pancasila aja ketuhanan nomor 1 dibandingkan kemanusiaan kan. Tapi masyarakatnya enggak tuh, maksudnya dari ideologi kita aja kan sih. Disusunnya kayak gitu maksudnya. Kalau dari Pancasila ya. Nah tiba-tiba apakah gak Pancasilais aja? Apakah gak Pancasilais? Kan ya. Orang-orang sekarang bilangnya orang-orang itu bilangnya gak Pancasilais. Gua iya sih, emang gak Pancasilais banyak. Orang pada kapitalis kalau gue lihat mah cara hidupnya. Mana Pancasila terlalu perfect kalau kata gue ideologinya Pancasila. Jadi susah ya, jadi susah banget. Padahal itu salah satu contoh dari bentuk di Indonesia ya, dengan berbanyak suku, budaya, dengan 6 agama. Itu paling perfect itu kalau dari bentuk toleransi paling terperfect di dunia mungkin. Kalau dijalanin itu negara kita udah lebih daripada Jerman, cuy. Amerika kalah. Dapat hak veto PBB kita. Kalau misalnya manusia-manusianya nggak kuat jalaninnya. Ya tetap kalau gua bukan above ya, tapi jalan bareng. Iya. Ya soalnya kan religion kan ngajarin humanity juga. Iya, makanya itu kan includes. Misalnya ada yang bilang lah, tapi penganut yang itu kok pada nggak ini intoleran, ya itu balik lagi dia nggak ngerti agamanya sendiri. Iya, agamanya sendiri. Kalau misalnya di gua nih di Islam, cuma ikut-ikutan doang. Di Islam kan ekonomi diajari, semuanya itu diajari, supaya diajarin ibaratnya. Cuma kadang-kadang emang penganutnya aja kayak gua sendiri aja kadang-kadang masih kurang itu belajar rendah. Kayak kita sendiri kadang-kadang masih kurang belajar. Iya, masih suka salah. Dan kalau misalnya baru belajar, jangan langsung keras. Iya. Nah, biasanya orang yang baru belajar itu yang paling keras. Baru tahu ilmu langsung bilang semua bilang semua salah yang pasti lain. Ada di ini kan tempat-tempat lu lah orang-orang begitu. Itu udah human nature kayaknya deh. Baru tahu sedikit udah langsung menganggap semua orang yang lain salah. Bukan cuma di agama mungkin itu ya. Terus, nah
batas-batas sih di mana menurut lu batas-batas kayak tadi ya? Ya batas-batas apa? Toleransi. Ya gue kan tetap ini sih berpegang teguh. Yang penting gak kriminal, gak merugikan masyarakat. Dia bisa ngelakuin apa aja gitu. Itu toleransi menurut gue. Intinya selama gak nyalain peraturan, gak selama nyalain ini, kayak gitu sih kalau gue. Tapi gue baru tau loh toleransi itu kayak kriminal gitu masuk toleransi loh. Gue kira toleransi itu cuma enggak, kayak... kriminal tuh nggak maksud gue bukan masuk toleransi. Kalau lu udah kriminal ya udah nggak bisa ditolerir gitu. Di luar kriminal, di luar melawan hukum, lu menjalankan sesuai hukum ya toleransi pasti selalu ada gitu. Jadi tergantung hukum yang di ini masing-masing sih sebenarnya mah. Kalau batasan-batasannya, misalnya lu kriminal tuh udah nggak masuk toleransi menurut gua, walaupun lu mau sebagus apapun. Maksud gue tuh kayak lu ngebiarin orang itu gitu. Iya, ngebiarin aja. Kalau gue kayak gitu menurut gua. Batasannya ya itu dari hukum masing-masing. Itu bukan masuk ke ignoran ya? Kalau ngebiarin orang. Iya, ignorance kan. Cuma kan kita nggak punya hak buat nge-intervensi dia lagi ngelakuin hal itu kan. Kecuali lu temen dekatnya dia nah itu lu boleh dikasih tahu. Toleransi gue begitu. Misalnya kan udah dikasih tahu nih, tapi dia masih ini misalnya nyewa perek lah, ya kan? Kita udah ngasih tahu sebelumnya, ini gini dosa nggak boleh ini, tapi dia masih ngelakuin ya. Gue nggak bakal ganggu dia iya. Gue toleransi sama dia, ya udah itu kan pilihan lu. Berarti kita udah kecuali dia tiba-tiba ngerakit bom nih. Gue mau bom ini. Itu gereja. Bukan masalah toleransi itu mah. Harus dihentiin. Soalnya berhubungan dengan orang banyak. Iya. Kok dia kan perek dosa-dosa dia sendiri gitu. Damn. Kalau toleransi gue begitu. Ya makanya tadi analogi gue kan yang narkoba dia belum tahu. Kalau dia belum tahu ya lu wajib ngasih tahu. Walaupun lu dibilangin toleran kayak, dibilang apa kayak, dibilang gak asik. Demi apa? Padahal masnya nggak ngasih tahu. Demi keselamatan bersama aja. Karena Indonesia tuh paling rawan sebenarnya kalau masalah introduksi saraf. Iya, paling gampang diniinnya. Apalagi mohon maaf aja ya, kan udah terkenalnya orang Islam di Indonesia tuh unproper Muslim. Iya. Unproper Muslim. Islam KTP juga banyak. Iya, jadi kalau misalnya digoreng sedikit, ya pasti mayoritas bakal disalahin lah. Ibaratnya kalau ada apa-apa lah. Walaupun oknum ya. Walaupun oknum misalnya, walaupun oknum pasti kena mayoritas semuanya. Iya. Itu bahaya sih kalau udah kepecah gitu. Apalagi gue paling miris tuh sebenarnya kalau yang udah orang Islam ngatain orang Islam, gue sebenarnya udah mulai miris tuh. Kayak sedih aja gitu, padahal kan kita saudara. Cuma pasti Islam juga ada udah masuk yang liberal lah, udah masuk yang macem-macem lah ini, modern lah ini. Oh, gue nggak sedih, gue langsung gue balikin kafir. Lu ngerti nggak ajaran lu? Iya. Karena kan di ini juga gue lurusin kalau gue mah. Waktu itu gue pernah dengar kata-kata dari ustadz apa gitu. Islam kan bilang, ada yang ngomong Islam katanya Islam katanya itu agama kedamaian, tapi kok keras, apapun dikatain kafir, apapun dikatain ini. Terus ustadz itu bilang Islam tuh agama perdamaian untuk orang lain, untuk penganut lain. Namun Islam adalah agama yang keras untuk penganut itu sendiri. Kalau menurut gue sih emang setuju sih ya, karena udah hak Islam ngatur penganutnya sendiri. Kayak presiden ngatur rakyatnya aja kan, ibaratnya gitu kan. Kayak Islam kan dari Allah nih, udah haknya Allah lah ngatur. Kalau lu nggak suka ya udah keluar. Istilahnya gitu. Ada juga tuh yang musik haram kan bilangnya tuh, Ustaz, tiba-tiba diserang. Gue bilang ya kalau lu emang nggak setuju nggak apa, ya udah keluar aja. Kalau nggak usah diikutin, cari mazhab yang lain. Iya, kan ada banyak mazhab yang bisa diikutin. Itu
hukum Islam tuh berlaku cuma buat orang Islam. Bukan yang di general. Iya. Kalau dong rahmatan lil alamin dong. Iya, kalau mereka nggak percaya sama aja bohong kan. Buat orang yang percaya. Buat yang rahmatan lil alamin aja, yang dapat hidayah. Nah, yang bahayanya lagi tuh, bahaya toleransi tuh yang saat yang praktek toleransinya itu praktek toleransi yang salah. Nah, itu yang bahaya menurut gua. Iya benar. Ya kayak karena takutnya orang yang benar-benar toleransi beneran, menurut pandangan mereka tidak, malah dikatain toleransi nanti gitu, takutnya tuh kayak orang yang ngelakuin untukmu agamaku, untukku agamaku, malah dikatain intoleran. Karena jujur aja gue orang yang setuju nggak ngucapin atau nggak ngerayain. Iya. Kalau gue orang yang juga gitu ngucapin gue. Jadi kalau orangnya sebenarnya, kalau teman-teman gue yang merasa gitu, mohon maaf aja, tapi gue ngikutin, gue punya soalnya punya ajaran ya, ibaratnya yang kalau di Islam tuh tauhid tuh paling tinggi, iman kepada Tuhan. Kalau kita ngucapin kalimat yang walaupun gue baik dosa ya. Cuma kan ada beberapa yang masih bisa kita atur lah. Kalau kita ngomong hal itu, takutnya bukan berarti iman kita lemah, takutnya kita menganggap sesembahan yang lain benar gitu. Iya, kan ada yang bilang lu nggak ngucapin gara-gara iman lu lemah. Iya. Maksud cuma ngucapin doang kita jadi orang kafir gitu berarti gitu. Intinya yang gampangnya gini, kalau kita ngucapin itu kita mengkhianati syahadat gitu. Kita nggak mau. Iya, kecuali ada konteksnya ya, harus apa buat apa. Kalau lu di belakang pistol gitu, tapi kan nggak mungkin kan. Iya, kalau digituin juga. Nggak mungkin juga lu. Sama ini, iya yang aksi-aksi toleransi yang intoleransi ya, yang berlebihan tuh, yang kayak misalnya lu mau bikin gereja nih, tiba-tiba disusahin lah, diinin, padahal kan itu boleh-boleh aja sebenarnya. Boleh kan sebenarnya kan? Kalau sesuai izin. Iya, sesuai izin, sesuai ini. Kalau udah dapet izin ya boleh lah. Tiba-tiba datang, wah ini nih nggak boleh nih bikin gereja di sini masyarakatnya Muslim. Ya zaman dulu zaman Nabi kan juga ada kan yang non Muslim kan hidup bersama-sama. Buat ngapain juga anjing di tengah-tengah Muslim bikin gereja? Ya biar dia nggak jauh mungkin kan ininya. Misalkan ada 5 keluarga aja kan, kalau nggak 10 keluarga lah dalam lingkungan situ. Ya nggak apa-apa bikin gereja aja, daripada harus jauh-jauh ke mana kan. Kalau dia daerah terpencil gitu. Iya. Yang penting ada izinnya semuanya sih, yang penting rumah ibadah mah ada izin, ada apa. Seringnya kan gitu dibahasnya tuh, gak bisa bangun gereja gara-gara ini. Memalukan juga sih sebenarnya. Padahal kita azan 5 kali gak bakal kalah juga sebenarnya. Iya. Jadinya gak bakal keganggu juga. Kalau yang ini kan ada yang protes tuh, katanya kalau ngaji-ngaji pagi-pagi bangunin orang, ganggu orang yang lagi istirahat kayak subuh gitu-gitu. Gimana? Ya harus diomongin. Ngajinya ntar aja berarti. Kalau gua tergantung sih. Ajannya? Ya ajan mah harus tetap lah. Enggak, mereka tinggal di Indonesia nggak tahu ajan. Namanya ignorance namanya. Ada suatu momen ya lu harus paham. Lu harus paham, kayak sholat Jumat aja kan. Iya, lu harus paham mayoritas tuh gimana gitu ya. Jalan ditutup nih. Ya tinggal kemana aja gitu. Sholat Id atau sholat Id. Jangan usah yang masyarakatnya begini budayanya. Dari agamanya juga. Mau ya mayoritas sama kayak orang Islam minoritas di luar negeri kan gitu. Masjid kan juga nggak banyak juga kan kalau di negara banyak yang Katolik tuh. Kan pembelaannya gitu juga, orang Islam di sini ngelakuin ini dari orang Islam sendiri ya, orang Islam ngatain orang Islam, ngomong ke orang Islam, katanya orang Islam di sini tingkahnya sama kayak orang nonis di negara kepada orang Islam di negara lain gitu. Emang inti kalau udah mayoritas ya pasti kayak gitulah. Pasti ada aja yang error. Yang error pasti ada aja. Yang intoleran orang-orangnya. Susah emang harus dibenahi terus ini. Gak bisa sekali-sekali.
Oh iya, karena label kafir, apakah harus marah gitu kalau dibilang kafir? Tergantung intonasinya sih. Kafir kalau kayak gitu pasti marah orang. Lu kafir gitu. Kalau gitu ya, lu nggak marah? Nggak marah lah, harusnya lah. Soalnya kan mungkin dia marah karena nggak tahu juga kan. Sebenarnya kan kafir kan kayak. Sebenarnya dia cuma kayak cover lah, intinya iya, cover. Lu nggak dapet hidayah aja, tertutup. Sama lu ngatain gua anak apa domba yang tersesat, gua nggak marah. Cuma kalau lu teriak-teriak. Emang ada ngatain domba? Iya, kalau lu nggak tahu. Kalau nggak misalnya, kalau lu ngatain gua apa? Ya kayak gitulah. Pokoknya yang maksud dari agama lu gue tersesat ya, gue nggak apa-apa. Tapi kalau ditunjuk-tunjuk sama teriak-teriak ya gue pasti marah lah. Tergantung caranya aja. Itu lagi pengetahuannya ditingkatin. Iya pasti ada kata-kata buat sendiri buat orang di luar agamanya. Kan tapi kalau Islam kan suka katain sendiri kafir. Ya itu berat sih kalau itu apa, kadang-kadang kan beda pendapat ya. Ini guru lu nih salah nih, guru lu. Kalau itu mah lebih ke fasik bukan sih daripada kafir. Tapi ada benar kafir juga sih. Ada ya, iya. Menutup hati kan, nggak mau lihat kebenaran. Ya, emang kebanyakan. Itu mah untuk itu mah sendiri-sendiri. Yang kobok yang bagusnya untuk guru kita, guru-guru yang udah belajar lah. Iya sih. Niat. Jadi intinya apa? Intinya nggak ada. Intinya toleransi penting sekali. Penting. Tapi jangan sampai salah praktek gitu. Iya, salah praktek. Kekuatan kita sebenarnya di situ, Indonesia gitu. Bisa merdeka, Indonesia udah ajaib loh. Nggak mungkin Indonesia tanpa toleransi. Nggak mungkin sekali. Sama apalagi udah masa-masa. Oh iya. Goreng-goreng masa-masa. Goreng politik. Ya. Paling ngeri sebenarnya emang. Punya pendirian aja sih intinya mah. Belajar sama punya pendirian. Udah paling mantap. Jadi nggak sumbu pendek. Ada apa-apa. Iya. Tapi lu mau nggak pemimpin Indonesia dipimpin oleh Indonesia? Gue nggak. Karena kita muslim. Ada ya. Kita muslim. Apakah yang Indonesia harus marah kepada kita? Iya. Ya sama kayak nonis mau nggak ini? Kan lebih baik kan dari agamanya sendiri kan. Iya. Gitu pasti semuanya pikir lebih baik dari dia sendiri lah. Udah apa hukum manusia. Iya. Hukum manusia. Sudah bisa lah mungkin jadi wakil ya. Bisa. Kalau nggak di daerah yang emang banyak Kristennya gitu kan. Kalau nggak banyak Budanya, banyak agama Hindunya. Oh iya itu kan udah biasa. Pasti ada kan pemimpin juga di Indonesia. Misalnya gubernur, wali kota. Lebih ngerti masyarakatnya pasti. Kenapa gue milih Islam juga ya karena bukan cuma karena dari kitab gua ya karena mayoritas Islam. Gak mungkin lu di Cina milih orang Afrika kan. Coba lu tiba-tiba apa di China iya. Motherland pemimpinnya orang Afrika yang mana ngerti kulturnya, kultur masyarakatnya. Itu mah ilmu antropologi lah itu mah. Apalagi udah busuk-busuknya tuh politik yang udah agama sih aja kayak. Iya. Apa nggak perlu aja. Bertameng-tameng ya. Politik orang Islam berdakwah di wihara atau berdakwah di atau orang Buddhis berdakwah di masjid. Nggak usah habis gitu lah. Buat suara takut banget sih ya. Takut banget. Kalau lu emang dicintai juga pasti dipilih kok. Kalau visi misi lu bagus juga punya selalu. Apalagi sampai bayar ini ya. Ustadz buat ini ya, aduh. Ustadznya juga kacau. Mau aja dibayar aja. Kacau. Bahaya lah. Jangan mudah terpancing lah anjing sama. Karena Indonesia hancurnya kayak gitu. Kayak gitu dari dulu. Udah terpisah-pisah udah hancur. Hanya itu. Jangan pacaran beda agama ya. Kalau pacaran beda agama, apakah pacaran beda agama bentuk toleransi? Bentuk ini sih pemaksaan kehendak. Pemaksaan kehendak.